Oke, selamat pagi rekan-rekan. Pada hari ini saya akan menuju ke Taman Surga Rinjani yang berada di Sembalun, yang mana pada saat ini saya melintas di kawasan Pantai Senggigi. Kemudian di Senggigi View saya mampir dulu sebentar untuk melihat pemandangan di kawasan Pantai Senggigi. Oke, seperti yang rekan-rekan lihat, seperti inilah pemandangan di kawasan Pantai Senggigi yang sudah terkenal di wisatawan mancanegara. Kemudian setelah puas menikmati pemandangan di sekitar kawasan Pantai Senggigi, maka saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Sembalun. Di sepanjang perjalanan kita akan melintasi pantai-pantai yang sudah sangat terkenal di kawasan Senggigi, seperti Pantai Kerandangan, kemudian samping kita adalah Pantai Kluwi, kemudian pada saat ini kita berada di kawasan Pantai Setangi, kemudian berlanjut ke Bukit Malingbu, yang mana pada saat ini kita sudah berada di Bukit Malingbu. Kemudian dari Bukit Malingbu kita akan menuju ke Bukit Malaka. Kemudian di sini kita sudah sampai di Bukit Malaka yang merupakan sunset point yang mana banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati matahari tenggelam. Kemudian pada saat ini kita sudah berada di kawasan Pantai Pandanan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pulau Lombok memiliki kawasan pantai yang sangat banyak dan tentunya memiliki pemandangan yang sangat indah, sehingga tidak semua pantai saya masukkan ke dalam video. Kemudian di depan kita adalah perempatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, yang mana kita tetap lurus ke depan. Kemudian setelah dari Pemenang kita sampai di Tanjung, yang mana Tanjung merupakan kota kabupaten dari Kabupaten Lombok Utara, yang mana pada saat ini kita sudah berada di Kabupaten Lombok Utara dan sedang menyusuri jalanan untuk menuju ke Sembalun. Seperti rekan-rekan lihat, di sepanjang jalan menuju ke Sembalun masih terdapat perbaikan-perbaikan yang tentunya agar kedepannya kita nyaman berkendara untuk menuju ke objek wisata Sembalun. Kemudian jarak dari Kota Mataram menuju Taman Surga Rinjani di Sembalun berkisar 118 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Kemudian setelah kita berkendara selama 3 jam, maka pada saat ini kita sudah sampai di Sembalun. Tepatnya kita sudah sampai di Pesona Rinjani Hotel dan Restoran, yang mana di sebelah kiri kita adalah Pesona Rinjani Hotel dan Restoran. Dari sini Taman Surga sudah dekat, sehingga kita berkendara beberapa saat lagi maka kita akan sampai di Taman Surga Rinjani, yang mana Taman Surga Rinjani berada di kawasan kebun stroberi, tepatnya dekat dengan teras sawah. Kemudian di sini saya sudah sampai di Taman Surga Rinjani, yang mana biaya parkir di kawasan Taman Surga Rinjani sebesar Rp5.000. Seperti kita lihat, Taman Surga Rinjani memiliki pemandangan kawasan kebun stroberi yang tentunya sudah sangat terkenal oleh para wisatawan, baik yang domestik maupun wisatawan mancanegara. Di sini sebelum kita memasuki Taman Surga maka kita harus membeli tiket, yang mana di sini tersedia 3 paket, yaitu tiket A, tiket B, dan tiket C. Yang mana rincian dari biaya tiket yaitu tiket masuk sebesar 20.000, sepeda gantung 20.000, perosotan pelangi 10.000, karpet Aladin 15.000, dan tangan raksasa 10.000.
Nyari dua Pak, yang full itu 60.000 ya? Iya 60.000. Dua. Jadi dua, lima dan lima. Iya 5 dan 2. Ini ikut ya? Enggak. 2 dan 5 kan? Kasih ya? 2 sama 5. Gini rupa tiketnya. Setelah memegang tiket, maka saya mulai memasuki Taman Surga untuk bermain di Taman Surga Rinjani, yaitu permainan yang telah disediakan dan telah kita bayar. Kemudian bersuap foto di seluruh kawasan Taman Surga Rinjani. Kemudian di depan kita adalah replika balon terbang. Di sini saya masih berjalan kaki untuk menuju ke kawasan Taman Surga Rinjani, dan di sini tiket kita diperiksa oleh petugas. Setelah tiket kita diperiksa oleh petugas, maka kita diperkenankan masuk oleh petugas pemeriksa tiket. Kemudian di sini saya menuju ke salah satu spot foto, yaitu perahu yang akan berlayar menuju ke Bukit Nanggi. Seperti kita lihat di depan adalah kebun stroberi dengan Bukit Nanggi di belakangnya. Setelah bersuap foto di perahu, maka selanjutnya kita menuju ke spot-spot foto yang lainnya. Di ayunan ini juga kita bisa mengambil foto dengan latar belakang kebun stroberi dan juga pegunungan, yaitu Pegunungan Nanggi. Yang tentunya kita bisa melihat bahwa kawasan kebun stroberi yang berlatar belakang Bukit Nanggi memiliki pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya, habis dari ayunan, maka kita naik ke tingkat yang lebih lanjut. Di tingkat 2 terdapat restoran untuk kita makan minum dan juga tangan raksasa, dan sekaligus juga perosotan pelangi, yang mana perosotan pelangi dimulai dari tingkat keempat, yaitu tingkat yang paling tinggi. Di sini saya akan menuju ke tangan raksasa. Untuk naik ke tangan raksasa, maka kita perlu berhati-hati agar tidak terjatuh ketika naik ke tangan raksasa. Kemudian dari sini kita bisa melihat perosotan pelangi dan juga restoran dari Taman Surga. Untuk anak kecil, maka ketika bermain perosotan pelangi mesti didampingi oleh orang tuanya. Kemudian bobot maksimal untuk bermain perosotan pelangi yaitu 90 kg. Di sini saya menuju ke tingkat 4 untuk bermain perosotan pelangi. Kemudian di tingkat 2 kita bisa melihat tempat-tempat untuk melakukan suap foto, yang mana di sini kita bebas mengambil suap foto. Kemudian di tingkat 3 kita bisa melihat tempat-tempat suap foto seperti kupu-kupu, bulan sabit, dan lain sebagainya. Di tingkat 3 juga terdapat permainan yaitu sepeda gantung dan juga karpet Aladin. Karena di sini saya akan bermain perosotan pelangi, maka saya melanjutkan berjalan kaki menuju ke tingkat 4, yaitu tingkat yang paling tinggi dari Taman Surga Rinjani.
Kemudian permainan-permainan yang ada di Taman Surga Rinjani memiliki larangan-larangan, yaitu yang pertama tidak untuk ibu-ibu hamil, kemudian tidak membawa senjata tajam, kemudian tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang. Kemudian dilarang bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung dan epilepsi, kemudian juga dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Yang fotoan sana. Sini Bang ya. Oke. Saya duduk sini? Iya, duduk. Iya, tapi. Oke, siap. 1 2 3. Setelah bermain perosotan pelangi, maka di sini saya berkeliling-keliling di sekitar kawasan Taman Surga Rinjani, yang mana di depan kita adalah restoran dari Taman Surga Rinjani. Kemudian di kiri kita adalah kolam buatan atau air terjun buatan ya. Di sini saya masih berjalan kaki menuju ke tingkat 2. Selanjutnya dari tingkat 2 saya naik lagi kembali ke tingkat 3 untuk explore di Taman Rinjani yang berada di tingkat 3, yaitu sepeda gantung dan karpet Aladin. Selain itu juga terdapat spot-spot foto yang berlatar belakang kebun stroberi beserta dengan Bukit Nanggi. Kemudian di depan kita spot foto jantung hati yang bertuliskan love, yang cocok untuk pasangan yang sedang kasmaran, dengan latar belakang kebun stroberi dan Bukit Nanggi sehingga suasana begitu romantis. Selain dari jantung hati beserta tulisan love, terdapat juga spot foto kupu-kupu dan juga bulan sabit. Dan selain itu juga terdapat bintang yang berlatar belakang dengan kebun stroberi dan juga perbukitan di belakangnya, sehingga foto kita terlihat akan sangat indah. Kemudian di sini saya berada di tingkat 4 yang merupakan titik paling tinggi dari Taman Surga, yang mana di sini terdapat beberapa spot-spot foto dan terlihat masih dalam taraf pembangunan untuk spot-spot foto lainnya. Kemudian di depan kita adalah Dom Emas atau Masjid Emas
Yang mana di sini saya menuju ke toilet, dan di sini kita lihat toilet dari Taman Surga. Yang mana toilet dari Taman Surga berada di tingkat 1, tepatnya di belakang Dom Emas atau Masjid Emas. Setelah puas berkeliling di Taman Surga Rinjani, maka ini saatnya saya turun menuju ke parkiran untuk balik pulang ke Kota Mataram. Dari tempat parkiran kita bisa melihat kawasan kebun stroberi beserta Bukit Nanggi. Oke, ini saatnya kita kembali ke mobil untuk kembali pulang ke Kota Mataram, melintasi Taman Wisata Pusuk Sembalun, kemudian menuju ke Lombok Timur, baru menuju ke Kota Mataram. Di sini saya sudah keluar dari Taman Surga, kemudian berkendara menuju ke Taman Pusuk Sembalun sambil menikmati panorama alam di sekitar kawasan Sembalun. Ini saya sedang berkendara menanjak untuk menuju ke puncak dari kawasan Sembalun, yaitu Taman Wisata Pusuk Sembalun. Dari atas kita bisa melihat Bukit Nanggi beserta persawahan yang ada di bawahnya. Bisa rekan-rekan lihat keindahan dari kawasan Sembalun dari atas puncak Sembalun, tepatnya di Taman Wisata Pusuk Sembalun. Rekan-rekan, sampai di sini dulu video mengenai Taman Surga Rinjani yang berada di Sembalun. Sekian dan terima kasih.